Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Desaisme. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa. Sama-sama belajar tentang desa yang hari ini masuk di episode 31 dengan mengangkat topik tentang jurnalisme desa cerdas. Dan hari ini temanya adalah belajar lokal SEO dengan optimasi Google My Business untuk promosi produk unggulan desa. Hari ini sudah ada dua pemantik yang luar biasa. Beliau adalah Bang Solahuddin AA, yaitu Duta Digital Smart Village dari Kabupaten Magelang. Selamat sore, Mas Solah. Selamat sore, Mbak. Ya, dan yang kedua ada Bang Dwi Afifia. Beliau adalah Duta Digital Smart Village dari Kabupaten Kulon Progo. Selamat sore, Mas Dwi. Selamat sore Mbak Tias. Mbak Iya, Tias atau Mbak Heri ya? Pak Tias saja. Mbak Tias, oke. Iya, teman-teman, bagi teman-teman yang ada di forum Sambal Desa sebelumnya, di episode berapa ya kemarin, 28 kalau nggak salah, di tanggal 10 Agustus 2022, kita sudah membahas tentang tema jurnalisme desa cerdas. Pada waktu itu temanya adalah menulis kreatif SEO friendly untuk mengenalkan desa pada dunia. Jadi hari ini kita akan lebih masuk ke dalam tentang bagaimana belajar lokal SEO dengan optimasi Google My Business untuk promosi produk unggulan desa. Perlu kami kembali ke masa episode kemarin bahwa SEO itu adalah Search Engine Optimization, yaitu bagaimana cara penulis memodifikasi web atau media online agar banyak dikunjungi oleh pembaca. Jadi hari ini temanya kita akan lebih fokus lagi tentang SEO, jadi akan kita kumpas tuntas topik hari ini bersama dua pemantik yang luar biasa. Baik teman-teman, untuk pemantik pertama yang akan membahas tentang topik hari ini, kami persilahkan pada Bang Solahuddin AA. Bang Solah ya, biasa kami menyebutnya. Sekali lagi beliau adalah Duta Digital Smart Village dari Kabupaten Magelang. Monggo Bang Solah untuk memberikan materi atau topik pemaparan topik pada sore hari ini. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini sebenarnya selamat sore dulu, selamat sore teman-teman semua yang masih setia untuk bergulat belajar bagaimana menulis sebenarnya, menulis yang baik, yang SEO friendly, yang mudah dipahami dan mudah kedetek oleh mesin pencari Google itu. Ini sebenarnya adalah terusan dari materi kemarin. Kalau kita bicara soal web, itu tentu bagaimana konten diproduksi atau konten-konten tulisan, lebih dikenal dengan content writing ya. Content writing itu sekarang ini kecenderungannya akan lebih berbeda ketika berbicara 10 tahun lalu ya. Kalau 10 tahun lalu mungkin asal nulis terus hal-hal yang mengenai 5W1H dituangkan di situ kemudian menjadi berita dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ini menjadikan tren kepenulisannya berbeda. Jadi berbeda itu tentu sesuai dengan zamannya. Ini sekarang banyak sudah mengarah ke zaman milenial, kemudian orang itu sudah belajar tentang bagaimana sih menulis dengan hal yang tren gitu kan. Misalkan salah satu yang tren itu adalah berita listicle atau ini bisa juga artikel yang model listicle itu kan. Ini saya terjemahkan bahwa listicle ini berasal dari list dan artikel. List itu list 1, 2, 3, kemudian artikel ya artikel. Ini kemudian menjadi sebuah rangkaian tidak hanya bisa ditemui di majalah online ya sekarang atau di web online, tapi juga banyak
di banyak tempat, banyak platform itu lebih banyak soal listicle ini. Sedangkan dalam negeri bisa menemukan listicle ini tentu adalah banyak sekali kayak di IDN Time, Hipway, Brilio, kemudian yang awal-awal ini dimotori oleh media-media yang bergenre milenial ya kayak Hipway, Brilio, IDN Times itu mereka mengusung berita-berita listicle seperti ini. Terus kemudian apa sih yang perlu disiapkan nih, Wan? Teknik kepenulisan listicle, pertama kita membutuhkan namanya topik gitu kan. Topiknya itu apa gitu kan. Tentunya adalah tentukan dulu topiknya. Misalkan kita mau ngangkat soal produk kopi gitu kan, kopi di daerah misalkan di daerah kita gitu kan, 7 varian kopi yang paling dicari misalkan. 1A Arabica ditanam di ketinggian sekian ya kayak dinarasikan, kemudian B terus jenis varietas lokalnya juga bisa gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa dieksplorasi menjadi menjadi artikel atau listicle ini yang mengangkat produk-produk lokal desa gitu kan, produk-produk lokal desa yang ini dapat kita pelajari, kemudian kita dapat tulis juga dengan model-model listicle itu lebih cepat gitu kan. Nanti selengkapnya nanti bisa dibaca di slide yang sudah saya bikin. Kemudian tentu hal yang paling menjadikan kita itu lebih cepat untuk bisa menulis seperti ini adalah pilih list yang akan ditulis itu apa listnya. Satu, misalkan kita menyebut varian kopi yang paling digemari itu kan, 1 Arabica, 2 Robusta dan lain sebagainya. Tentu formatnya mau seperti apa gitu kan. Berbicara format tentu adalah orang lebih banyak membaca artikel listicle ini karena memang simple, bentuknya simple, mudah dipahami, mudah diterjemahkan dalam bentuk bentuk bahasa-bahasa sederhana yang sangat orang awam pun akan lebih mudah untuk memahami seperti itu. Tentu nanti di dalam listicle itu nanti ada kalimat pembukanya, terus kemudian di situ kemudian baru poin-poinnya poin-poin listnya gitu kan. Seperti itu, sederhananya seperti itu. Kemudian ini paling yang ditunggu-tunggu kalau di listicle itu kita sering nyantumin label yang paling dicari, yang paling hits, yang paling populer, yang dan itu yang kemudian akan menjadikan listicle ini mudah dicerna ya. Dari judulnya aja misalkan 7 destinasi wisata di Jawa Tengah yang paling populer, terpopuler. Nah ini orang pasti lebih senang baca informasi kayak gini daripada satu persatu ya. Misalkan Dieng salah satu kawasan wisata terpopuler gitu. Kalau seperti itu nggak ada pembandingnya kecuali kalau yang listicle ini ada pembandingnya. Jadi 7 kawasan wisata di Jawa Tengah yang terpopuler, misalkan Dieng, Borobudur, kemudian kawasan Kedung Songo dan lain sebagainya. Kalau disebutin ini orang lebih banyak akan membaca. Dari situ mungkin nanti kita nyisipin destinasi wisata kita yang versi kita nggak masalah. Jadi misalkan 7 itu destinasi wisata yang udah terkenal, kemudian yang lainnya itu nanti akan kita sisipkan. Terus kemudian yang nggak kalah menariknya yaitu target audiens kita itu siapa. Itu harus kita mengerti karena begitu target audiens kita sudah terdetek atau kita kategorikan atau tersegmentasikan,
digital listicle ini akan lebih mudah tepat sasaran gitu. Apalagi di dalam pembuatannya nanti tentu adalah memasukkan kata kunci yang sebelumnya kita sudah riset di Google Trend misalkan kayak gitu. Jadi target audiens itu juga menjadi salah satu yang yang harus kita pikirkan sebelum kita menulis listicle. Intinya sih lebih mudah dan lebih informatif seperti itu. Mungkin penyampaian prolognya dari saya seperti itu, nanti akan lebih banyak diskusi dan mungkin bisa disambung sama Mas Alfian. Halo. Ya, Mas Olah. Ya, disambung aja Mas. Langsung Materi ya? yang kedua. Ya. Oh iya, oke. Tak share screen dulu. Mungkin jenengan Materinya sambung ke Ya, disambung iya. ke Mas Gan ya. Mas Dwi. Oke. langsung saja ya, Siap. Mbak ini. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya muliakan, ya. Bertemu kembali dengan saya. Ini kita menyambung dari materi beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang SEO ya, karena kemarin cuma singkat sekali. Jadi mungkin ini nanti harapan kami nanti bisa menambah wawasan, menambah wawasan kita agar nantinya bisa diterapkan di desa kita masing-masing, khususnya bagi pejuang-pejuang desa, termasuk teman-teman pendamping semua. Kalau kemarin kita berbicara tentang SEO ya, SEO. Kalau kemarin itu sifatnya SEO tapi yang organik atau SEO yang tradisional. Jadi itu yang dioptimasi banyak ke websitenya. Tapi untuk yang lokal SEO ini berbeda. Walaupun lokal SEO ini termasuk dari SEO yang organik, SEO yang kompleks ya. Jadi ini mengambil, kalau SEO yang tradisional, SEO yang organik itu kan targetnya bisa ke seluruh dunia dan sebagainya. Tapi kalau ini lokal SEO ini lebih dititik beratkan pada lokasi lokal. Dalam artian lokal itu bisa per kecamatan, per kabupaten, atau per provinsi. Jadi itu tergantung dari seseorang itu mau mengoptimasi kira-kira produk saya atau potensi saya, potensi desa saya maksudnya ya, itu nanti mau dijangkau seberapa luasnya. Tapi kebanyakan itu yang dijangkau itu lokal SEO itu di satu provinsi dan di sekitarnya. Jadi perbedaannya seperti ini. Jadi kalau SEO sendiri itu kalau menurut definisi saya ya, jadi definisi yang paling sederhana menurut saya itu intinya bagaimana cara kita, upaya kita mengoptimalkan website kita, entah itu di Google My Business atau di website atau mungkin di media sosial yang saling mendukung sehingga informasi atau produk kita, potensi desa kita itu bisa terlihat, dibaca, dan bisa menarik dari para prospek. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan lokal SEO? Jadi lokal SEO itu prinsipnya ini ya, terlihat di pencarian lokal Google. Jadi tidak sebatas jasa, tapi yang sering banyak itu yang bersifat fisik seperti ini, yang tidak main di marketplace. Kalau di marketplace itu nanti memang bagus, cuma kekurangan di marketplace itu ketika kita sebagai penjual itu atau kita sebagai pembeli itu mau check out, kemudian di bawahnya itu kan biasanya ada
produk yang sejenis itu. Nah, dikala produk yang di bawah yang mau kita check out itu ternyata mempunyai kelebihan atau mungkin harganya murah, itu kadang tidak jadi check out, tapi malah justru ngeklik yang di bawahnya. Itu salah satu kurangan dari marketplace. Apalagi kalau kita sebagai penjual atau seller yang pemula ya, yang belum mempunyai rating, maka hal-hal seperti itu sering kali terjadi. Kembali ke ini ya, ke lokal SEO, bahwa yang ditarget itu adalah bisa terlihat di pencarian lokal di Google. Kemudian ini ya, mengapa lokal SEO ini sangatlah penting? Ini berdasarkan banyak data seperti ini. 46% pencarian di Google memiliki tujuan lokal. Maksudnya lokal ini mencari produk atau mencari potensi desa atau mencari produk-produk UMKM dan sebagainya, itu biasanya di kawasan lokal kita. Dalam artian mungkin bisa seperti tadi ya, bisa kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi. Dan ini 76% konsumen yang mencari sesuatu yang lokal di ponsel mereka itu mengunjungi toko hari itu. Jadi ini sangatlah penting sekali. Dan ini semacam menjadi tren sekarang ya, bahwa lokal SEO ini banyak yang dioptimasi sekarang ini. Dikala website-website itu kalah bersaing dengan kompetitor yang pemain besar, itu mau nggak mau untuk mempercepat produk kita, potensi desa kita itu terlihat oleh banyak pengunjung atau banyak prospek yang kita target, itu salah satunya sekarang mengoptimasi di lokal SEO ini. Jadi secara umum hal-hal yang terkait dengan SEO lokal termasuk diantaranya adalah ini ya, menemukan kata kunci lokal. Untuk riset kata kunci ini karena kita waktunya hanya terbatas sekali, ini kita tidak menyampaikan bagaimana cara meriset kata kuncinya, tapi bisa teman-teman dapatkan itu di siaran ulang atau di TV Desa itu pas jurnalisme offline di online di Magelang yang workshop nasional itu ada di hari kedua. Jadi di situ ada cara riset keyword ya, atau cara meriset kata kunci itu, kenapa kita memakai kata kunci A, harus berapa frasanya, harus berapa kata, minimalnya berapa kata untuk kita sebagai pemula. Dalam artian pemula ini baru memulai mengoptimasi web kita, itu ketentuan-ketentuan bagaimana cara meriset keyword itu lebih jelasnya itu ada di siaran TV Desa, itu saya lupa tanggal 1 Agustus kemarin. Itu silakan dicari di sana, ada bagaimana cara meriset kata kunci. Kemudian mengoptimalkan profil Google My Business DMB ya. Dan ketiga, membuat cuplikan nama. Cuplikan nama, alamat, dan phone, ini sering disingkat ini ya, name, address, dan phone number. Kemudian seperti ini. Jadi untuk ilustrasinya ya, yang dimaksud dengan name tadi kan ini, name-nya ini, kemudian address-nya di sini, kemudian phone number-nya ada di sini seperti ini. Nah, ini kan ada phone number seperti ini. Jadi ketika ada seseorang mengetikkan suatu frasa ini nih ya, kata kunci ini yang dimaksud ini ada 1, 2, 3, 4. 4 ini kelompokkan satu kesatuan ya. Ini jadi ini ada 4 frasa. Ini termasuk kalau dalam keyword ini sudah termasuk kata kunci yang panjang kan. Untuk keyword itu ada 2, itu yang kata kunci pendek dan kata kunci yang panjang. Ini lebih detailnya ada itu nanti di siaran TV Desa tanggal 1 Agustus kemarin. Silakan teman-teman melihat ke sana, itu ada yang di hari kedua ya. Maka ini ya, kembali untuk mencari produk, jasa, atau sekedar informasi, maka yang akan ditampilkan Google adalah sebuah peta map atau yang sering disebut the map pack. Itu the map pack itu maksudnya paket map. Jadi paket map itu ada petanya, ada namanya, kemudian di bawahnya ini ada website-nya, itu namanya map pack ini ya. Kemudian faktor penting di lokal SEO yang nomor 1 adalah profil GMB sendiri. Ini ya.
profil GMB. Profil GMB ini maksudnya itu tadi nama, kemudian alamat, dan yang satunya tadi ini keywordnya ya, yang paling utama. Kemudian faktor yang kedua itu ini kutipan NAP ya. Kutipan NAP itu tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian jadi kutipan map tadi maksudnya itu seperti ini. Jadi misalnya kita buka seperti ini ya. Jadi ini kan namanya ini saya mengambil salah satu contoh saja ya. Jadi ini misalnya namanya kan Auzora Butik by Afifah Zaki. Ini kan yang jadi ini terlihat ya Mbak Eri ya, Mbak Tias. Terlihat. Oh ya, oke. Jadi ini saya sebatas mengambil contoh saja biar untuk mempermudah pemahaman kita bahwa yang dimaksud dengan NAP tadi ya, name, address, dan phone number tadi, ini bahwa teman-teman misalnya membranding Auzora Butik ini ya, Auzora Butik by Afifah Zaki ini selalu konsisten dalam artian misalnya kita posting di website desa, misalnya taruh lagi ini produk desa ya, website desa, kemudian di medsos, mungkin di Facebook, ini konsistensi ini dicantumkan terus. Jadi Google itu semakin banyak melihat nama persis seperti ini, sering berlalu lintas di internet, online, entah itu di Google atau mungkin di Yahoo, di Bing atau di medsos lainnya. Ini nanti bagi Google itu mempunyai semacam apa ya jejak digitalnya. Jadi ini kok nama brand ini kok sering sekali muncul dimanapun juga, walaupun nggak di Google, mungkin di YouTube juga ada, kemudian di medsos juga banyak, Facebook banyak. Ini nanti trust dari Google itu nanti akan menilai bahwa ini lebih dipercaya Google. Jadi nanti seandainya ada beberapa vendor ya, beberapa penjual, seller atau mungkin penyedia jasa nanti bisa diletakkan oleh Google itu di nomor satu seperti ini ya. Kemudian kembali ke sini tadi, ini ya maksudnya kutipan NAP itu ini tadi ya. Jadi ini nama, kemudian alamat dan phone number. Phone number kadang terlihat seperti ini. Kemudian yang seterusnya, faktor yang ketiga adalah online reviews ya. Online reviews itu maksudnya adalah ini ya, semakin besar reviews atau orang yang mereview dari entah itu produk teman-teman, produk unggulan desa teman-teman, atau mungkin potensi desa wisata teman-teman itu nanti banyak yang mereview, dan nanti reviewnya itu misalnya bintangnya 5, itu nanti oleh Google akan disematkan dalam pencarian ketika ada orang mengetik kata kunci ini. Ini kata kunci ini banyak yang nyari ya ini ya. Jadi ini saya jahit kebaya. Apapun yang misalnya ya kita ngetik seperti ini, kemudian Google itu menampilkan ini. Semua kata kunci ini 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya ini ada pencariannya, ada orang yang mencarinya, ada marketnya. Jadi ini kita mengetik ini sudah dengan by riset. Jadi orang pencari produk atau informasi ketika ingin mencari mungkin kebaya atau mungkin jasa jahitnya, itu kebanyakan orang ini karena yang ditarget itu daerah lokal saya. Ini kebetulan misalnya sebagai contoh lokal saya. Ini kan kalau misalnya tanpa Kulon Progo seperti ini targetnya kan masih seluruh Indonesia. Tapi Google itu juga semakin ke depan itu kan juga semakin semakin canggih. Jadi ketika orang mengetik kata kunci seperti ini dan kita berada di daerah atau wilayah kita, Google itu map-nya itu menampilkan seperti ini. Jadi yang lokal ini, lokal di sekitar kita itu tampil dulu, nanti baru keluar yang sifatnya nasional seperti ini. Jadi Google itu begitu ada orang ngetik ini, entah menembak memakai Kulon Progo atau Jogja atau mungkin Magelang atau Jawa Tengah dan sebagainya, Google itu menyarankannya kebanyakan juga di sini.
di dekat kita. Jadi mengapa kita sampaikan tadi, mengapa penting sekali produk kita itu bisa tampil di halaman pertama, di map-nya ini terutama, kemudian ada di vendor kita. Jadi misalnya taruhlah ini kita sebagai BUMDesa ya, BUMDesa mungkin namanya apa, mungkin di belakangnya dikasih itu yang mengelola bisnis tersebut, entah jasa, produk, ataupun mungkin sebatas potensi-potensi yang lainnya. Jadi inilah yang saya maksud tadi, ketika orang mengetik ini, keluar peta, kemudian apalagi nanti di sini sesuai yang dicari orang, itu nanti berpeluang orang itu mengeklik apa ini namanya map kita, yang ketika diklik ini kan nanti banyak sekali postingan yang sudah kita upload di sini ya. Misalnya ini kan begitu ada gambar-gambar, kemudian ada postingannya, ini ada reviewsnya. Ketika orang sudah tertarik, wah ini bagus ini misalnya, kemudian saya lihat reviewsnya, oh reviewsnya ternyata 8, tapi semuanya bagus-bagus misalnya. Ya ini nanti orang itu kecenderungan untuk bertransaksi dengan kita itu dia merasa lebih nyaman, lebih aman ya, lebih nyaman dan lebih aman karena sudah banyak yang mengulas dan dari Google pun sudah menyarankan di sini mencari info ataupun produknya. Kemudian yang lainnya adalah ini mengaplikasikan SEO tradisional. Ini maksudnya yang kemarin itu juga masih powerful. Ini kaitannya dengan ketika orang itu mengetik ini, seandainya teman-teman itu mempunyai website dan kata kuncinya ini disamakan dengan Google My Business, Google Map ini ya, Google My Business ini, nanti web teman-teman itu juga mendukung dari map teman-teman itu. Jadi web teman-teman yang dioptimasi SEO itu nanti ketika bagus, maka map yang ditampilkan oleh Google di sini ya, ini juga akan mempunyai rating yang lebih bagus. Jadi faktor yang menentukan faktor penting di lokal SEO. Kemudian yang kelima, konsisten dalam menjaga konten. Maksudnya konsisten itu adalah taruhlah kita mempunyai keinginan atau mempunyai waktu 1 minggu itu cukup 1 kali, ya sudah 1 kali tidak apa-apa, cuma 1 kali dalam seminggu itu terus-menerus dilakukan, kemudian dioptimasi keywordnya mungkin di ini ya, misalnya jasa jahit, ini keyword utamanya jahit kebaya, kemudian mungkin jasa kebaya, jahit kebaya modern Jogja. Ini nanti dijadikan semacam artikel, kemudian teman-teman posting di ini. Ketika mau posting ini teman-teman harus login dulu ya. Login di sini nanti ada fasilitas posting seperti mengupload artikel itu, kemudian masukkan kata kuncinya, kemudian artikel-artikelnya, kemudian juga upload dari foto-foto yang menarik ya. Jadi fotonya jangan asal-asalan. Jadi seperti ini tadi. Fotonya dibuat yang bagus-bagus ya, seperti ini. Ini lihat foto. Ketika orang menjelajahi map kita, itu dia juga melihat ini, oh ini produk-produknya dari sana ternyata ini, oh ternyata bagus-bagus. Nah itu kan bisa orang yang mau taruhlah ini, kalau ini jahit berarti ketika saya mau menjahitkan baju, itu kan menjahitkan kebaya, itu kan lebih mantap, lebih wah ini bagus ini, saya tak ke sini saja, itu kemungkinan tersebut itu sangatlah besar sekali. Terus ini ya, ini mungkin masih beberapa waktu. Kemudian saya mengenal baik ini pemilik ini ya. Jadi ini Aujora Butik ini ya. Ini tidak mempunyai atau belum mempunyai website. Tapi dia yang main hanya 2, yaitu di sini di Google My Business atau boleh dibilang Google Map ya. Cuma kalau Google Map yang biasa itu kan nggak bisa di-upload seperti ini sebelum diverifikasi. Tapi ketika sudah diverifikasi, kemudian ada
PIN-nya, kemudian dimasukkan PIN-nya, setelah menjadi milik kita, itu nanti tidak ada orang yang bisa mengutak-utik ini ketika ini nanti viewernya banyak atau mungkin yang review banyak ya. Itu hanya bermain di dua sesi ya, hanya main di Google My Business dan satunya main di IG. IG-nya itu ini, IG-nya ini ya. Nah, di sini ini juga hanya bermain ini, tapi omset sekarang itu belum nyampe 1 tahun lah, belum ada 1 tahun. Itu sekarang sampai kewalahan menerima orderannya. Padahal ini kan juga orangnya juga masih kuliah, kemudian sudah mempunyai karena saking banyaknya request sampai menolak itu, dia sudah mempunyai karyawan tiga orang ya. Jadi dalam artian kita bisa mencontoh dari studi kasus ini bahwa belum 1 tahun, tapi orang ini pemilik dari Auyora ini ya yang tadi kita contohkan, ini bermain di Google My Business dan hanya bermain di sini, tapi ternyata meskipun dia hanya menembak dulu awalnya itu di Kulon Progo, tapi ternyata sekarang itu klien-kliennya itu justru banyak dari Jogja, terus kemudian dan sekitarnya, bahkan sampai ke Jawa Tengah, ke Surakarta, itu bahkan secara online pun sudah dilayani. Jadi kan saya cukup tertarik juga di sini metodenya bahwa hanya mengoptimasi Google My Business, kemudian mengoptimasi IG-nya, ditampilkan produk-produknya yang paling bagus, kemudian fotonya juga dibuat bagus-bagus, kemudian memakai hashtag ya, hashtag kalau di IG itu kan hashtagnya disamakan dengan ini, misalnya hashtagnya baju kebaya Jogja atau baju kebaya modern Jogja atau mungkin jasa jahit kebaya Jogja dan sebagainya. Itu nanti akan sangat bagus sekali ketika orang itu nanti mengetik di pencarian ini, nanti akan keluar IG kita atau mungkin kalau di Google ya itu map kita, sehingga transaksi itu akan berpeluang lebih besar daripada teman-teman itu tidak membuat sama sekali meskipun Google My Business ataupun dengan IG. Jadi ini saya mencontohkan itu kolaborasi medsos hanya IG. Ini belum menggunakan Facebook, belum menggunakan website, belum menggunakan yang lain-lainnya. Karena kemarin itu saya tanya, ya? Ya, menggunakan media online lain. Iya, itu belum menggunakan itu. Jadi baru hanya sebatas IG dan Google My Business. Tapi untuk customer-nya itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa sekali. Jadi ini maksud saya kenapa kalau kemarin belajar SEO yang organik tradisional itu mungkin memerlukan banyak waktu dan itu mungkin sebagian orang malas sekali seperti apa, tapi paling tidak SEO yang lokal ini juga teman-teman bisa di-branding untuk potensi desa dari teman-teman. Jadi taruhlah misalnya ini potensi desa wisata ya. Foto-fotonya ini silakan teman-teman foto dari Angel yang kalau kemarin itu yang Pak siapa ya, saya mengikuti yang video itu kan cara mengambil ya yang kemarin itu ya hari Jumat kalau nggak salah, itu kan cara mengambil foto yang bagus, misalnya atasnya itu tidak boleh kosong, harus kalau yang awalnya itu kan segitiga alias di tengah dan sebagainya, kan itu bila itu dipahami dengan bagus, nanti maka pengambilan gambar ini juga akan mempengaruhi dari engagement dari para pengunjung, entah itu di GMB atau mungkin di IG. Jadi hanya dua ini saja itu sudah sangat powerful, apalagi jika teman-teman itu mengoptimalkan atau membuat website. Kemarin saya tanya ini kenapa tidak membuat website atau membuat YouTube dan sebagainya. Dia bilangnya kan karena masih kuliah, masih skripsi, tinggal berapa bulan itu skripsi, takutnya mengganggu itu, jadi sudahlah untuk sementara menggunakan
IG dan ini GMB, Google My Business. Jadi mengapa ini perlu saya sampaikan ke teman-teman semua? Karena begitu hebatnya ini ya. Banyak orang yang melihat ini sebatas map-map gini. Tapi ketika ini produknya ini benar-benar orang itu mencari, kemudian foto-fotonya, postingannya itu memang bagus-bagus, saya yakin nanti banyak sekali orang minimal melihat dari produk teman-teman, produk unggulan desa atau mungkin boom desanya. Jadi di sini misalnya sambal pedas merek apa begitu ya, terus kemudian stripnya ini boom desa Borobudur, misalnya boom desa Borobudur Magelang. Nah, seperti itu nanti ditampilkan produk-produknya, kemasannya yang cantik-cantik, kemudian fotonya juga dibuat yang bagus, yang fokus, kemudian diberi kata kunci di postingannya ya, karena ini begitu nanti di begitu login masuk ke sini, nanti bisa membuat postingan artikel. Nah, itu judulnya memakai keyword, foto-fotonya ini ditampilkan ya bagus, kemudian di IG-nya atau medsos lainnya yang sudah ada, tampilkan gambar-gambar yang serupa, atau bisa di-link-kan, ditautkan di postingan di sini. Oke ya, teman-teman. Jadi, sementara hanya itu, nanti untuk panjang kali lebarnya, sepertinya Mas Solah memberikan apa ya, media jika mau belajar itu bagi teman-teman, mengingat ini sangat sederhana dibandingkan dengan SEO yang organik, tapi juga sangat powerful sekali. Itu tadi ya, saya contohnya ini ya, misalnya kan saya sebagai pencari mau menjadikan kebaya, misalnya kebaya modern, ini kan tetap yang keluar tetap ini. Kemudian penjahit, taruhlah ini ya. Di Kulon Progo misalnya, saya orang Kulon Progo ya. Nah, ini kan ada di sini di halaman pertama, terus ini di peringkat teratas. Meskipun ini saya tidak menyebutkan Aujura Butik ya. Berbeda kalau saya mengetikkan Aujura Butik, berarti kan memang sudah tahu ini ya. Nah, ini kan kita seakan-akan kita tidak kenal itu siapa Aujura Butik, Harapan Tailor, penjahit Tara Collection, tapi ketika orang ibu-ibu misalnya mau mencari atau mungkin ingin itu menjahitkan kebayanya, dia kan pasti kata kuncinya yang sering dicarikan ini. Taruhlah misalnya nggak pakai modern, ini penjahit kebaya di Kulon Progo ini kan, nah ini kan juga keluar. Begitu keluar ini sering sedikit perbedaan dari keyword-keyword yang digonta-ganti ini keluar terus ini, maka peluang terjadinya transaksi itu sangatlah tinggi sekali. Seperti yang dialami oleh ownernya ini, hanya modal IG sama ini, tapi sekarang bisa meluas sampai ke tingkatan provinsi Jogja yang dulu awalnya hanya sebatas tingkat kecamatan. Taruhlah dulu seperti ini. Nah, ini bahkan penjahit kebaya wates pun ini juga bisa berada di sini, padahal kan tidak ada kata-kata ini ya. Ini ya. Tidak ada kata-kata yang menyebutkan wates, tidak ada menyebutkan penjahit, tapi kan ini ya. Nah, ini kan tidak ada yang menyebutkan penjahit dan wates kan nggak ada. Tapi begitu dipanggil ini, Google merekomendasikan ini yang paling bagus di antara kompetitor yang lain, ini yang paling bagus. Nah, itu maksud saya kenapa ini kita mencoba kenalkan ke teman-teman, nanti bisa membranding produk unggulan desa teman-teman atau potensi desa dan sebagainya. Mungkin seperti itu Mbak Tias yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan di dalam saya membawakan acara ini. Nanti bisa disambung di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman, materi hari ini menarik untuk kita sama-sama memahami dan belajar tentang topik hari ini. Sebenarnya tidak asing lagi ya. Kalau kita sering searching di Google itu, contohnya saya sendiri sering searching terkait dengan
warung kopi misalnya, kemudian toko-toko yang distro-distro tertentu, ternyata seperti ini toh anunya, istilahnya cara membuatnya. Jadi bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya, berdiskusi tentang bagaimana kita bisa mengemas agar bisa masuk dalam Google My Business ya tadi, linknya, membuat link, masuk web, dan lain sebagainya, nanti bisa langsung diskusi di forum ini. Kemudian perlu kami sampaikan pada teman-teman yang ada di forum Sambal Desa bahwa Sambal Desa tidak ada absensi dan tidak ada e-sertifikat. Jadi memang forum ini adalah forum untuk kita saling berbagi ilmu. Jadi yang ada di sini adalah ilmu yang bermanfaat dan tali silaturahmi yang terus terjalin. Kemudian bagi teman-teman yang ingin berbagi ilmu dan pengalaman, Sambal Desa memberi wadah mulai hari Senin sampai hari Jumat untuk memberikan istilahnya pengalaman dan berbagi ilmu. Kita ada dan hadir di setiap hari Senin dan hari Jumat. Untuk hari Senin kita sudah punya topik tersendiri yaitu tentang jurnalis jurnalis seperti hari ini. Kemudian di hari Selasa topiknya khusus tentang BUMDesa. Jadi monggo teman-teman yang ingin sharing ilmu, berbagi ilmu, kita akan mewadahi di Sambal Desa. Baik, kita buka sesi pertanyaan diskusi. Untuk teman-teman yang ada di forum sini bisa langsung raise hand untuk menanyakan apapun, mumpung pakarnya ada di sini. Monggo kita buka yang ingin bertanya. Kalau belum ada, begini Mas Sola sama Mas Dwi. Seumpama ya ada desa dampingan yang ingin mengemas suatu produk desa wisatanya. Kemudian semua sudah tersedia, misalnya lead-nya atau judulnya sudah, lokasi sudah, pun dan lain sebagainya sudah. Pertanyaannya, apakah untuk masuk ke Google My Business seperti yang disampaikan oleh Mas Dwi tadi, adakah biayanya? Kalau ada berapa dan sampai bagaimana caranya, begitu maksud kami. Bisa dijawab Mas Sola ataupun Mas Dwi? Kalau bayar atau tidak di Google My Business nggak bayar, kecuali yang itu ya Mas, kita ambil yang premium itu. Jadi ada dua, kalaupun kita yang pakai manual atau tanpa biaya itu bisa, terus kemudian pakai yang berbiaya itu juga bisa. Sebenarnya yang pengen saya jelaskan di sini, teman-teman sebenarnya sudah terbiasa sih dengan alat-alat atau platform yang menempel di smartphone-nya masing-masing. Pakai Google Map, terus kemudian pakai platform e-commerce, pakai IG juga, pakai TikTok dan lain sebagainya. Cuman kadang kesadaran kita untuk memacu konten atau ingin lebih target di penjualan atau pengen promosi lebih banter, biasanya mereka belum ada kesadaran secara pribadi dan kolektif dalam BUMDes-nya atau dalam KUB-nya di desanya masing-masing. Ini memang menjadi satu perhatian khusus. Memang kita kapan saja mau untuk bersharing atau apa gitu kan. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman itu bisa mengoptimasi sebenarnya pakai handphone, nggak pakai laptop pun nggak masalah, karena semuanya bisa tersedia dengan handphone, bahkan mulai ngetik artikel sampai bikin video, semuanya kan tersaji di smartphone kita. Tentu ini adalah satu yang tidak dimiliki adalah motivasi untuk bagaimana sih untuk bisa mempromosikan secara konsisten. Tapi kalau kita memiliki jiwa entrepreneur tadi ya, misalkan seperti yang diulas sama Mas Alfian tadi, pertama memang harus punya motivasi bisnis atau jiwa entrepreneurnya ada dulu. Jadi saya bulan ini harus target misalkan selling atau penjualan sekian gitu. Nah, tentu ketika kita punya target, tentu kita punya langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalkan tadi, mulai kita pasang yang bagus tuh foto-foto di
Google My Business atau kita minta ulasan orang lain untuk mengulas produk kita, misalkan kayak gitu. Jadi banyak teman-teman sebenarnya yang bisa digunakan dengan cara manual. Misalkan saya punya restoran itu kan, tentu yang datang itu saya mintai untuk memberi ulasan. Jadi kan kalau Google kita itu aktif, kita kunjung kemana pasti ada rekomendasi atau notifikasi ulasan tempat yang kamu kunjungi kayak gitu kan. Nah tentu semakin banyak orang mengulas, ini tadi yang dibilang Mas Alfian, tingkat kepercayaan AI-nya Google atau mesinnya Google ini lebih bagus nanti. Semakin banyak orang yang mengulas, terus apalagi komentarnya puas, kemudian menampilkan foto-foto bagus, tentu ini akan menjadi powerful ya tadi kalau bahasanya Mas Dwi tadi, powerful untuk ketika orang mengetik restoran terdekat, kita yang menang gitu kan. Hal yang seperti itu sebenarnya mudah, tapi kalau kita tidak memiliki kesadaran untuk bermedia dan berwawasan entrepreneur, tentu itu akan sulit. Apa sih, ngapain sih harus meminta ulasan-ulasan gitu. Kayak gitu sih. Nah tentu ini sahabat-sahabat di desa tentu mulai sekarang yuk kita tingkatkan motivasi kita bagaimana dengan modal smartphone yang ada di tangan itu banyak hal yang bisa dilakukan gitu kan. Apalagi kalau yang ngulas itu udah warawiri, nggak hanya di dalam negeri tapi luar negeri gitu kan, entah itu pergi haji atau memang dia keluar negeri untuk piknik gitu kan. Nah itu kalau akunnya dia ngulas di luar negeri kemudian ngulas di tempat kita dikasih ulasan tadi akunnya, oh itu sungguh juga luar biasa. Jadi trustnya itu semakin meningkat gitu kan. Begitu narasi yang bisa saya sampaikan, Mbak. Mungkin ditambah Mas Dwi. Ya Mas Dwi. Ya Mas Solah, jadi betul sekali yang disampaikan Mas Solah. Kemudian tadi Mbak Tias menanyakan apakah ini berbayar apa tidak ya. Ini untuk Google My Business ini tidak berbayar, Mbak. Jadi yang terpenting itu adalah tekad kita, keinginan kita, niat kita itu seberapa besar ingin memperjuangkan desa-desa dampingan kita. Jadi ketika kita mempunyai motivasi yang kuat ingin mengenalkan desa pada dunia, misalnya itu judulnya Mas Solah yang kemarin dengan jurnalisme itu ya, mengenalkan desa pada dunia, ya itu memang perlu suatu tekad. Tidak bisa sekedar saya tak buat inilah, terus nanti sebulan lagi baru bikin, terus kemudian yang penting ada fotonya sudah upload, kemudian kasih semacam detail keterangan cuma satu paragraf, itu pun isinya tanpa keyword sama sekali, ya sudah mau diapakan itu. Padahal itu kan kalau orang Jawa, mbok sisan sing nyambut gawe itu sekalian wae diapike, kan harusnya seperti itu. Jadi sama-sama mengupload, kenapa tidak sekalian dibaguskan? Jadi kan harapan kita, harapan website desa kita, harapan dari potensi-potensi itu kan lebih lebih besar ketika kita tidak berbuat apa-apa untuk memperjuangkan dari potensi desa dan Prudess ini kan seperti itu, Mbak. Jadi prinsipnya GMB itu free, Mbak, kecuali mau beriklan di GMB itu baru berbayar, tapi selagi tidak beriklan itu free. Itu Mbak Tias seperti itu. Iya, terima kasih, sangat memberi pencerahan karena banyak pertanyaan ini, berbayarkah atau tidakkah, kalau berbayar berapa, oh ternyata sudah terjawab semua ya. Baik, kita tahu bahwa kementerian itu juga punya aplikasi untuk mengenalkan desa wisata. Jadi Kementerian Desa itu punya aplikasi Desa Wisata Nusantara. Sebenarnya kalau kita tahu arahnya itu jane gandeng ya antara programnya yang masuk aplikasi Desa Wisata Nusantara, kemudian Desa Smart Village-nya punya materi seperti ini, artinya sangat gandeng sekali. Ada sinergi, ada korelasi
dari apa yang sudah diperkenalkan melalui aplikasi Desa Wisata Nusantara, maka bisa dikembangkan melalui web bisnis agar lebih terkenal dan bukan hanya sekedar like, tetapi didatangi oleh pengunjung sesuai dengan promosi yang sudah disampaikan di aplikasi Desa Wisata Nusantara. Kalau dari Duta Digital Smart Village, adakah program aplikasi Desa Wisata Nusantara juga gandeng atau tidak? Mungkin bisa dipertegas di sini atau diperjelas. Belum sih, Mbak. Kami juga baru sebatas awal-awal dulu di 3 bulan setelah sudah dimobilisasi itu ada lomba desa wisata itu kan melalui platform itu kan. Tapi karena memang kembali lagi kalau desa yang kita dampingi juga masih kita mengajari literasi dasar, belum sampai ke transfer pengetahuan atau transformasi digitalnya belum terjadi, mereka juga sulit gitu. Sehingga kita harus melakukan dari nol, benar-benar dari nol. Mengapa desa itu butuh seperti hal-hal yang kecil yang mungkin dianggap nggak penting lah, apalagi sekelas orang yang bumdes yang udah kaya raya misalkan, nggak penting juga gitu kan. Tentu ini tidak seperti itu, tapi bagaimana kita membuat orang itu jadi kalau di online itu kan satu rangkaian dan satu konsistensi ya. Kalau kita gemar untuk ngupload meskipun nggak punya web tadi ya, seperti yang diceritakan Mas Dwi tadi, nggak punya web atau nggak punya portal sendiri, itu bisa menggunakan Facebook atau Instagram yang memang untuk menjejalkan atau memasukkan kata kunci yang memang sesuai kita targetkan, seperti itu. Sehingga bukan alasan juga ketika nggak punya web kita nggak bisa membuat narasi gitu kan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, mau bikin narasi, salah satu contoh itu kan yang paling friendly banget itu adalah tadi artikel listicle itu kan. Listicle itu kalau kita cari, orang nyari itu kan tempat wisata terdekat itu yang tadi yang terpopuler itu akan menjadi yang teratas sebenarnya, seperti itu. Tapi untuk mengarah ke situ kan memang butuh effort yang lebih ya. Desa juga harus sadar benar bagaimana bahwa ternyata bikin BUMDes itu nggak hanya bikin BUMDes saja, tapi bagaimana mengoptimasi bisnisnya, kemudian bagaimana mengarah ke promosi digital, nggak usah bayar dulu gitu kan. Yang my business itu yang nggak usah beriklan lah, istilahnya nggak beriklan aja banyak yang bisa dilakukan, dan itu dilakukan 1 tahun nggak selesai. Tapi makanya di desa kita baru mendorong namanya unit digital marketing desa. Nah, ini juga rintisan juga. Jadi desa dampingan kami rata-rata mereka memang masih lemah di dukungan digital marketing. Bukan berarti mereka nggak pernah pelatihan digital marketing. Mereka sering kali mengikuti pelatihan digital marketing. Tapi apa yang terjadi ketika habis pelatihan ya sudah, mereka nggak ada inkubasi, nggak ada tindak lanjut gitu kan. Nah, ini melalui pendampingan Smart Village dari Kemendesa ini kemudian kami berinisiasi justru kita melalui komunitas. Jadi komunitas teman-teman muda daripada kamu tongkrong gitu kan. Yuk bareng-bareng kita yang kamu inginkan apa, misalkan di tempat kami kan banyak tempat wisata, sehingga yuk kamu berlatih yuk bagaimana cara menjual itu kan. Jangan hanya menjadi penonton, jangan hanya nanti kamu itu kena ramenya aja tapi kamu nggak kena perputaran ekonominya. Sehingga mulai pelan-pelan saya kenalkan itu kan. Hal yang sangat sederhana misalkan di IG itu kan ada namanya Linktree itu kan. Linktree bisa nyambung ke nomor, ke web, ke apapun ya, link yang dimasukkan di situ. Dari hal yang terkecil itu dulu mereka akhirnya tahu kan, oh bisa langsung connect WA ya. Kalau di Instagram itu kan hanya di bio ya untuk memberi tautan link itu. Nah, di situ begitu di pencet yang Linktree itu akan mengarah langsung ke WA bisnisnya, misalkan kayak gitulah. Kesadaran hal-hal kecil kayak gitu aja kita masih harus mendorong dengan effort yang lebih ya, maksudnya bagaimana saya yuk
dibikin itu ya tempatmu dibikin WA bisnis untuk pelayanan kayak gitu sih. Sehingga apapun yang terjadi, misalkan bikin penawaran itu kan, bikin penawaran itu kan bisa pakai HP itu kan, kemudian diketik di Word dan Word dikonvert ke PDF misalnya. Dalam hitungan menit sebenarnya orang bisa membuat penawaran, asal tadi udah punya filenya, pakemnya, kemudian mau kemana, mobil kemana, bisa melakukan penawaran. Dari hal yang kecil memanfaatkan smartphone itu aja, kita kita ajari sampai sedetail itu, sedasar itu yang bagaimana cara membuat penawaran dengan HP gitu kan. Tapi nanti hasilnya nggak kalah dengan yang di laptop misalkan kayak gitu. Akhirnya mereka sadar itu kan. Oh ada kesadaran. Oh ternyata smartphone itu cerdas banget gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Intinya adalah kemauan kita, kemauan teman-teman yang melakukan pendampingan ingin mengajak mereka berubah nggak gitu. Kalau kita hanya terpaku pada apa yang ada, tentu ini sangat itu ya Pak, sangat lambat kalau kita melakukan transformasi digitalnya. Tapi ketika kita terjun ke komunitas, kemudian duduk bersama mereka, kemudian dengan duduk itu kemudian ngajari dengan HP aja, itu mereka seneng. Oh ternyata bisa ya WA bisnis untuk bikin katalog, kemudian bikin penawarannya langsung, kemudian di WhatsApp bisnis itu ada keranjangnya, bisa langsung transaksi. Mereka itu aja baru tahu kayak seperti itu kan hal dasar. Tapi saya seneng teman-teman itu ada keinginan untuk itu. Kalau nggak ada yang gesek tiap hari itu kan, istilahnya memberi contoh yang baik tentang itu. Nah itu sulitnya di situ. Tapi kalau kita gesek tiap hari, diajak ngobrol soal itu, baru ada semacam kesadaran yang meskipun awalnya dipaksa kayak gitu. Tapi akhirnya mereka enjoy menikmati. Oh smartphone ini banyak manfaatnya ternyata. Seperti itu sih kalau saya sesuai pengalaman saya ketika di desa kayak gitu. Iya, luar biasa, Mas Solah. Jadi begini teman-teman, kalau bisa saya sedikit memberi gambaran bahwa sebagus-bagusnya apapun produk yang dihasilkan oleh desa, tanpa diimbangi promosi, salah satunya adalah melalui apa yang sudah dipaparkan oleh dua pemantik kita hari ini, maka target akan sulit untuk tercapai. Tapi juga perlu keseimbangan. Bagaimanapun juga kita mempromosikan tanpa diimbangi dengan kualitas produk itu sendiri, maka mustahil akan mendapatkan target yang diharapkan juga. Baik teman-teman, kita ternyata tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Yang perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa untuk program Sambal Desa, sama-sama belajar tentang desa, itu tidak ada absensi dan e-sertifikat. Yang ada di sini adalah ilmu dan silaturahmi yang bermanfaat. Jadi Sambal Desa adalah forum untuk sama-sama kita belajar tentang desa. Jadi mari untuk saling memahami dan saling berbagi ilmu. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi ilmu dan pengalaman, Sambal Desa memberi wadah mulai hari Senin sampai Jumat di jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian khusus di hari Senin dan hari Selasa kita khusus sudah punya topik khusus tentang jurnalisme desa dan Bum Desa. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin bergabung dan berbagi ilmu bisa menghubungi kami untuk menjadi pemantik di sini. Luar biasa materi hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di desa, bagaimana kita mendongkrak produk unggulan yang ada di desa dan mengenalkan desa pada dunia tergantung dari peran kita masing-masing. Sekecil apapun perannya pasti akan bermanfaat untuk kemajuan desa. Terima kasih untuk dua narasumber. Sebelum saya tutup closing statement untuk masing-masing, kami persilahkan kepada Mas Solah dan Mas Dwi. Ya, kepada sahabat-sahabat desa, kami itu ya inginnya intinya ingin bahwa teman-teman ada kalau dengan teknologi itu jangan itu ya, jangan ilfil dulu atau jangan wah ini sulit, wah ini itu tentu akan menjadikan kita itu istilah bahasa Jawanya minggring-minggring gitu. Iki masuk
serius apa enggak gitu kan. Ya udah, kalau memang kita itu bisa menggunakan digital sebagai tool atau media untuk mendongkrak ekonomi, pemerataan ekonomi di desa, ya udah, yang itu yang kita fokuskan. Misalkan kita agendakan, bisa aja agenda bisa 1 tahun, 2 tahun, karena prosesnya kami mengalami sendiri, nggak bisa mudah membalikkan tangan, karena tentu akan banyak halangan dan rintangan, tapi asalkan konsisten gitu kan, konsisten pelan gitu kan. 1-2 orang kita temui, kita ajak ngobrol, kita ajak main HP dengan yang tadi positif, yuk diulas, yuk bikin Google WA bisnis, kemudian yuk bikin map, yuk kamu usahamu sudah kamu kasih map belum nih. Nah, nggak tahu caranya, tak kasih tahu, kayak gitu sih. Jadi pendekatan-pendekatan yang sederhana itu yang sebenarnya bisa memberikan emosional yang berbeda. Tapi jangan juga kemudian ngajari orang UMKM yang udah misalkan dia udah konsentrasi produksi, kemudian Pak, mau nggawe ini, Pak, bikin Google ini, oh, apa itu, makanan apa itu, Mas, saya nggak butuh gitu kan. Justru yang kita rangkul adalah teman-teman muda yang ada di desa, itu anggap aja menjadi mereka komunitas, yang kemudian komunitas untuk rintisan unit digital marketing desa itu akan lebih efektif, lebih lebih bisa dijalankan daripada kita ngajak orang yang udah sibuk nih bikin produksinya untuk UMKM. Jangan dibebani dengan tadi Google My Business terus, dan bikin berita listicle atau bikin konten-konten yang terkait dengan produknya, nanti itu membebani. Seperti itu closing statement dari saya. Luar biasa. Selanjutnya Mas Dwi. Oh iya. Jadi gini ya teman-teman, bahwa SEO ataupun lokal bisnis ya, lokal SEO itu bukan segala-galanya, itu hanya sebatas salah satu upaya kita bagaimana kita memperjuangkan, ingin mengenalkan potensi desa, produk unggulan desa, produk UMKM, ataupun program-program yang sudah direncanakan oleh BUMDesa. Tapi setidak-tidaknya itu kita mempunyai semacam semangat untuk mengenalkan produk-produk tersebut kepada masyarakat yang lebih luas di luar dari desa atau mungkin kabupaten dan provinsi. Jadi SEO dan lokal SEO itu bukan segala-galanya ya, itu hanya salah satu cara, salah satu upaya kita memperjuangkan mengenalkan produk-produk itu kepada masyarakat yang lebih luas. Seperti itu, Mbak. Singkat saja kalau Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat bermanfaat bagi kami nanti yang mendampingi desa dan akan mengenalkan tentang topik hari ini kepada desa, bahwa upaya apapun bisa dilaksanakan oleh desa untuk memperkenalkan produk unggulan yang ada di desa. Baik teman-teman, ternyata tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tetap ikuti program Sambal Desa, sama-sama belajar desa, baik di channel YouTube maupun melalui Zoom meeting seperti sore hari ini. Jangan lupa untuk yang berada di channel YouTube untuk like, subscribe, dan komen agar mendapatkan notifikasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Sambal Desa. Dan baik teman-teman, yang jelas pesannya sama setiap hari. Siapapun kita, dari manapun kita, sedikit apapun peran kita berperan. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode selanjutnya di hari Senin sampai Jumat, maksud kami, di jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Tetap semangat, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.